warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu majelis taklim Hidayatul Ulum, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai sebagai ahli Raudhatul Jannah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kebiasaan kita berkumpul di Raudhatul Jannah ini nantinya akan mengumpulkan kita di Raudhatul Jannah bersama junjungan kita, bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia. Jadi peristiwanya begini, ada percakapan antara bumi dan langit. Kata bumi, aku lebih mulia dari kamu, karena di bumi ini ada orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari percakapan itu langit bersedih. Langit meminta kepada Allah, ya Allah, kirimkan Nabi Muhammad ke langit. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Makanya Allah mengambil, memperjalankan Nabi Muhammad dari bumi ini ke langit untuk menghibur langit, supaya dia juga sama-sama dikunjungi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bu, langit dan bumi aja dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi kita ini adalah orang paling mulia, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Tidak diciptakan kita dan alam ini kecuali Allah akan menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ceritanya, seragamnya ini. Jadi waktu itu mereka juga diperintahkan pergi ke surga. Di surga itu banyak buruk itu adalah jenis kendaraan seperti kuda, tapi memiliki dua sayap. Sekali dia melepaskan sayapnya itu sejauh. Banyak sekali kalau di sana bersenda gurau pria di dalam surga. Tapi ada satu buruk yang sedih. Buruk yang satu
ini sedih, nangis. Didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Allah, kenapa yang lain bergembira? Kenapa kamu sedih? Buruk itu menjawab, bagaimana saya tidak bersedih? Sudah lama saya diciptakan, tapi sampai sekarang saya belum pernah ketemu dengan orang yang akan menunggangi saya. Kemudian kata Jibril, hai buruk, saya tahu. Maka buruk mengangkat mukanya, di dahinya tertulis Muhammad. Mari ikut saya. Ikut kemana? Kita bertemu dengan Muhammad. Buruk itu begitu mendengar Allah akan dipertemukan dengan Muhammad, senang sekali. Dia bawa kekagiran, dan kemudian buruk itu dibawa oleh malaikat Jibril ke Masjidil Haram yang kita Ka'bah. Waktu itu Nabi sedang berbaring-baring, ya, tidak tidur, berbaring begitu saja. Lalu datang malaikat Jibril ditemani oleh malaikat Israel dan Israfil, mendatangi Nabi yang sedang berbaring. Kemudian Nabi dipegang kiri kanan, diangkat, dibawa ke dekat sumber Zam-Zam, lalu dibaringkan di sumber Zam-Zam. Ya, setelah Nabi berbaring, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali. Setelah itu diisi dengan ilmu Islam dan iman, dimasukkan dalam hati Nabi Muhammad SAW. Lalu dikembalikan hati itu ke tempatnya dan diusap begini, sembuh seketika. Subhanallah, itulah awal mulanya, ya. Kemudian setelah itu mereka Jibril menyuruh Nabi Muhammad berwudu dengan air Zam-Zam. Setelah berwudu dengan air Zam-Zam, Nabi dipersilahkan mengendarai buruk, naik ke atas buruk. Nabi bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, ini wangi apa? Malaikat Jibril menjawab, ini wanginya Masriqah. Siapa dulu? Masriqah. Siapa Masriqah? Ya. Pembantunya Fir'aun, tukang sihir anaknya. Ya. Jadi dia membantu selalu nyisirin rambutnya anak Fir'aun. Suatu ketika sisirnya jatuh, dia ambil, dia kata subhanallah, dia ambil. Anak Fir'aun kan, Nabi bertanya, ya Jibril, akan kemana kita? Akan kemana kita? Apa jawabnya? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi baraka hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanallah. Saya akan masuk surga. Saya juga ikut. Ya, karena ibu sudah hafal ayat, insya Allah masuk surga semua. Kemudian dibawalah Nabi Muhammad ini berjalan dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa. Ini yang namanya Isra, ya, Isra. Ya. Dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian nanti minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha itu Mi'raj. Ya. Ini Isra, ini Mi'raj. Ada dua ini. Baik, kita mulai Isra dulu. Berangkat dari kota Mekah untuk menuju Masjidil Aqsa. Di dekat Bukit Tursina, Sinai, Palestina, Nabi diperintahkan turun, ya. Maka Nabi turun di situ, lalu dia sholat 2 rakaat di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu adalah tempat Nabi Musa berdialog dengan Allah, ya, di Bukit Tursina di Palestina. Sholat 2 rakaat, kemudian berangkat lagi menuju Sam, Damaskus, Republik Arab Syria, tempat saya kuliah dulu di situ. Dan saya selalu kalau melihat tempat itu, ya, apa ya, rindu. Tempat di situ ada batu, di batu itu biasa Rasulullah duduk. Kalau melihat seperti ada di sini. Nah, waktu saya datang ada kuncinya kan di situ. Dia cerita tentang batu ini. Lalu diajak saya ke bawah batu. Ada lubang di sini, ya, bisa masuk tangan. Kata kunci, coba masukkan tangan Anda. Saya masukin tangan ke bawah batu. Balik lagi, Masya Allah, wangi. Padahal nggak kenapa-apa, tapi wanginya lumayan. Karena batu yang bekas diduduki oleh Rasulullah itu, ya. Lama itu berjalan itu. Kembali kepada masalah Israel. Jadi Nabi itu dari Masjidil Haram naik ke atas langit, lalu jalan ke atas. Tiba-tiba Nabi melihat ada orang, oh ya, panen, tahu panen, pakai ani-ani, padi, berat, ya. Tapi si padi yang udah dipotong itu nunggu lagi langsung, potong lagi langsung, terus nggak berhenti, ya. Katanya itu pahalanya orang itu 700 kali lipat dari orang yang mati fisabilillah. Subhanallah. Kemudian jalan lagi ke tempat lain. Sampai di satu tempat berhenti lagi. Kenapa? Karena tempat itu wangi sekali. Nabi bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, ini wangi apa? Malaikat Jibril menjawab, ini wanginya Masikoh. Siapa dulu? Masikoh. Siapa Masikoh? Ya. Pembantunya Fir'aun, tukang sihir anaknya. Ya, jadi dia membantu selalu disihir anaknya, anak Fir'aun. Suatu ketika sihirnya jatuh, dia ambil, dia kata Subhanallah, dia ambil. Anak Fir'aun kan, itu yang apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah itu siapa?
Allah Tuhan saya, kata Masih. Bukankah ayah Tuhan kamu? Tidak. Tuhan saya adalah Allah. Saya bilangin sama bapak ya, bilangin. Maka anak tadi lapor sama bapaknya si Fir'aun bahwa Masih itu Tuhannya bukan bapak. Siapa Tuhan? Dipanggil Masih, ditanya, interogasi, tetap Allah, dipukul Allah, disiksa Allah. Akhirnya diputuskan bahwa Masih harus dihukum mati, sebuah mati. Kemudian Fir'aun mengambil sebuah penggorengan ukuran 2 meter lebarnya, diisi dengan minyak, dikasih api di bawah menggelegak, ya, minyak yang menggelegak. Lalu Masih tahu suami dan anaknya 2. Kata Fir'aun, ayo masuk. Walaupun Masih tahu ragu-ragu. Kenapa? Minyakku. Ikan kalau digoreng di minyak dibiarin lama hangus, bau. Ini manusia masih mau digoreng. Masuk tidak. Anaknya yang baru beberapa bulan, yang tadinya belum bisa ngomong, Ibu, demi Allah kita masuk ke situ. Mendengar itu Masih langsung dengan anak ini masuk ke minyak menggelegar. Lalu suaminya juga lompat ke situ. Hangus, tapi hangus tidak bau sangat. Baunya wangi sekali. Dan wanginya itu tercium beberapa meter sampai jauh. Sampai orang-orang berdatangan, ini wangi apa? Ini wangi apa? Dan katanya tadi wangi apa? Ternyata wanginya Masih kok. Nah itu diabadikan oleh Allah pada perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW, ditidurkan wanginya Masih kok. Sebenarnya nanti pun dia mau demi Allah. Ibu sanggup? Sanggup nanti demi Allah. Insya Allah. Kemudian Nabi berjalan lagi dengan malaikat Jibril sampai di satu tempat. Tiba-tiba Nabi melihat orang itu berlari, dia benturkan kepalanya ke tembok bagus pada batu besar, tidak hancur sekarang. Dikembalikan seperti semula. Lari lagi kan, benturkan lagi tidak, mati lagi, hancur. Terus saja begitu. Nabi bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, ini apa? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah orang yang menunda-nunda sholat. Jangan tunda sholat. Ini pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada waktu Isra. Nabi berjalan lagi sampai di satu tempat. Nabi melihat ada orang yang makan bara api. Dikasih bara api di tangannya, dia masukin ke rumah. Terbakar. Nabi bertanya pada malaikat Jibril, ini orang kenapa?
Beda kan? Iya. Jadi ibu biasakan sedekah. Kalau bisa rutin setiap hari walaupun kecil, ya. Misalkan 1.000 sehari, rutin kan? Kemudian ada lagi, Nabi lihat ada orang ini makan daging, ya, makan daging, mentah-mentah dimakan, sampai dia mentah-mentah. Nabi bertanya pada malaikat Jibril, kenapa orang ini? Apa kata malaikat Jibril? Orang ini selingkuh. Laki-laki atau perempuan yang selingkuh, maka hukumannya ya. Semua perbuatan balasannya baik dibalas baik, tidak baik ada juga balasannya yang mengerikan. Kemudian jangan lagi tiba-tiba Nabi melihat ada orang berenang, ya. Orang berenang tapi bukan di air, di darat. Dia berenang di darat, tidak pernah nyampe ke pinggir, terus saja di tengah sampai dia sudah mengapain terus. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa orang itu? Kata malaikat Jibril, orang itu makan riba. Tahu riba itu? Riba itu begini, ibu pinjam ke saya 100, saya kasihkan 100, bu, balikinnya 101 ya. Yang satu itu riba, karena saya yang balikin ya 101. Tapi kalau saya pinjamkan ke ibu 100, saya kan mau ibu balikin 101. Yang satu itu bukan riba, hadiah, ya. Paham ya? Nah, kita hindari riba itu. Mau tolong tidak mau ya sudah. Ya. Jangan buat riba, karena riba juga ada hukumannya dari Allah. Kemudian Nabi melihat ada orang yang lidahnya ditakut, ditarik, digunting. Dia sendiri yang gunting. Ya. Dia kesakitan, dia dikembalikan utuh sama tarik lagi, gunting lagi. Nabi bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa orang ini? Orang itu menyuruh kepada kebaikan, tapi dia tidak melakukan. Ya, seperti seorang ibu nyuruh anaknya sholat, sholat. Dia sendiri sholat. Dia nyuruh orang kepada kebaikan, orang itu mengerjakan, dia sendiri tidak mengerjakan. Nah itu hukumannya adalah menggunting lidahnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Nabi berjalan lagi sampai di satu tempat. Nabi melihat ada orang kulitnya panjang-panjang, dia mencakar kepalanya, mencakar dadanya terus sampai berdarah. Dikembalikan lagi, sehat lagi seperti semua, cakar lagi. Nabi bertanya, ya Jibril, kenapa orang itu? Orang itu suka mencari kambing hitam. Apa kambing hitam? Bukan kambing warnanya hitam. Dia bersalah, tapi dia bukan saya, bukan saya. Itu yang namanya mencari kambing hitam. Awas
Nabi nggak nengok, terus saja jalan. Kemudian jalan lagi, ada lagi panggilan dari sebelah kiri, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi nggak nengok. Padahal yang sebenarnya dia Nabi itu orang paling santun, paling sopan, paling halus. Ya. Siapapun yang memanggil dia akan mendatangi. Tapi pada saat itu Nabi tidak. Ya. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa orang di sebelah kanan? Kata malaikat Jibril, kalau Nabi nengok ke kanan, maka umat Nabi menjadi umat Yahudi. Kalau ada panggilan dari kiri dan Nabi nengok ke kiri, maka umat Nabi akan menjadi Kristiani. Jadi alhamdulillah Nabi nggak nengok sana, kayak nengok sini terus. Itu kenapa ada yang kanker, ya, itu memang harus begitu. Ya. Nah kemudian Nabi berjalan lagi, tiba-tiba ada yang manggil, ya Muhammad, suaranya merdu sekali. Nabi diam saja. Ya. Katanya manggil itu cantik sekali, sangat cantik seperti bidadari. Ya, memakai perhiasan emas permata di antingnya, di tangannya, di lehernya, di kakinya, banyak sekali emasnya. Nabi terus sudah jauh, Nabi bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa orang itu? Kata malaikat Jibril, itu adalah dunia. Jadi dunia ini sudah tua, ya. Dunia sudah tua. Kalau orang sudah tua, bentar lagi mati. Dunia ini bentar lagi hancur, enggak lama lagi. Jadi jangan pikirin dunia bentar lagi hancur. Kemudian selanjutnya Nabi berjalan lagi, tiba-tiba Nabi melihat seorang kakek yang tua, rambutnya panjang putih, jenggotnya panjang putih, memanggil-manggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Tapi dia saja jalan terus. Nah kemudian Nabi bertanya pada mereka Jibril, ya Jibril, siapa tadi? Manggil-manggil, memelas, mengibar-ibar. Apa malaikat Jibril? Itu adalah iblis. Untuk Nabi gak nengok. Kalau Nabi nengok, kita ini jadi pengikut iblis. Kita ingatkan dulu ceritanya. Ya. Kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa yang sedang senang-senangnya, sedang bahagianya di dalam surga. Di surga apa saja ada, apa dia mau ada, apa saja yang bisa. Bahagia sekali. Pas di sana iblis dongkol, iblis marah. Ya, kenapa cuma Adam dan Hawa yang disayang Allah? Kenapa saya tidak? Kira-kira gitu. Maka iblis pun berusaha untuk mencelakai Allah. Adam dan Hawa di surga itu mau apa saja ada, mau apa saja bebas. Cuma ada satu larangan Allah. Wala taqraba hadhis sajarata wa takuna minadh dhalimin. Dalam Quran. Kamu ngapain bebas, tapi jangan dekat-dekat orang ini. Kalau kamu dekat dengan orang ini, kamu akan jadi orang yang zalim. Nah, ini dipergunakan oleh iblis, dimanfaatkan. Iblis duduk di bawah pohon itu, pohon kurnia.
mengelas, mengikhlas ketika Nabi Adam dan Hawa lewat. Dia mengelas, mampir ke kasihan saya. Nabi Adam tahu, nggak boleh. Allah melarang kita mendekati Allah. Lagi-lagi iblis Tuhan mampir di sini. Di sini Adam, di sini Teduh. Nabi Adam tetap tidak mau, tapi tahu terenyuh hatinya melihat iblis menganggap, aduh kasihan. Dia bilang sama Nabi Adam, Pak, yuk ke situ. Enggak, ayo. Enggak boleh. Dilarang sama Allah. Kata Hawa, Pak, ini dulu pernah saya cerita ibu ya, perempuan itu punya kekuatan, punya power. Awas ya, jangan salah gunakan power itu. Istri perempuan kalau sudah menuju suami pertama, kayak Siti Hawa gitu. Ya betul, Siti Hawa masih bawa ini. Ayo sih Pak, enggak, Pak, habis langsung Pak. Itu makanya saya bilang perempuan punya power, jangan salah gunakan. Ini kejadiannya dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, ketika Hawa sudah membentak, Nur, maka dia mendekati pohon itu, dan Nabi Adam naik ke pohon itu mengambil buah. Dilempar ke Hawa buah, dia ambil satu, lalu mereka makan di bawah. Begitu dia makan, dibentak pada Allah dan Allah. Nyangkut di sini. Laki-laki nyangkut satu, perempuan berada di sini nyangkut. Itu cerita dulu ya. Itu ceritanya, gak ada hadisnya. Itu perjalanan Isra minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Ya. Masih bersama Buruk, Nabi diajak dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke atas sana. Memang sengaja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena untuk menerima perintah sholat. Biasanya perintah-perintah lain itu Allah berikan melalui malaikat Jibril. Yang Jibril sampaikan, yang Jibril sampaikan. Sholat tidak. Kenapa? Karena sholat itu sangat dihargai oleh Allah, sangat dimuliakan oleh Allah. Dulu sujud menyembah Allah itu sangat dimuliakan Allah. Jadi untuk menerima perintah sholat dipanggil ke atas, tidak melalui malaikat Jibril. Nabinya dipanggil ke atas, ya, ke atas angin sampai di Sidratul Muntaha. Jadi ibu, Sidratul Muntaha itu menurut penglihatan beliau seperti sebuah pohon yang sangat besar, tak terkira, dan daunnya banyak sekali tak terhitung. Sejumlah manusia yang hidup dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, berapa miliar manusia, daunnya sebanyak itu. Dan dari setiap daun itu ada nama-nama orang. Ada satu daun yang namanya Ahdi, ada yang Bu Erwin, Siti Nurahmannya, dan Bu Erwin. Dan nanti daun itu akan mulai menguning dari ujungnya, menguning terus sampai di pokoknya putus mati.
semua manusia dari Adam sampai manusia itu Sidratul Muntaha. Ya, Nabi itu diusir saat sedang enak-enaknya dalam surga bersama istri, melanggar satu perintah Allah, wala taqrabah saja. Satu yang dilarang diusir. Nah kita melanggar berapa? 1, 2, 3, 4. Melanggar dari mata, melanggar dari mulut, melanggar dari kaki, melanggar dari tangan. Banyak sekali dosa kita. Banyak kan? Mau masuk surga? Hawa kita satu dikeluarin. Kita banyak dosa mau masuk surga. Kita percaya saja. Kita percaya Allahur Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Walaupun dosa kita banyak, dosa kita bisa digugurkan selama dosa itu dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa mulut, dosa mata itu bisa digugurkan. Ya. Ibu selama sesama muslimah dapat satu pahala, digugurkan satu dosa. Makanya sering-sering selamatmu. Di mana ketemu selamat? Ya. Iya, di mana saja sesama muslimah. Ya, jangan muslimah sama muslim nggak boleh, nggak boleh menyentuh. Nah ini sering saya di khotbah juga sering saya katakan, seorang muslim selamat dengan muslim lainnya ditambah satu pahala, digugurkan satu dosa. Tapi banyak yang nggak ngelakuin ya. Saya nggak ngerti. Apa nggak paham atau memang nggak mau paham? Jadi begitu selesai Jumat, sholat langsung keluar. La haula wala quwwata illa billah. Ini ibu dengan ibu jangan tinggalkan, ketemu selamat dan saling doakan. Apabila ada orang sedang berdoa, jangan ditinggalkan. Misalkan ibu sholat berjamaah di masjid atau musola, ya, kalau imam belum berdoa jangan pergi. Atau imam sedang berdoa jangan bangun, ikut doa. Atau kita sedang jalan, ada orang sedang berdoa di sana, dan pengen ikut berdoa atau dari jauh. Ya. Karena kita nggak tahu doa siapa yang akan diijabah doa. Doa kita apa doanya dia? Ya, paham bu? Kalau ada orang yang sedang berdoa jangan ditinggalkan. Ini kalau ibu sholat berjamaah. Ya. Itu juga saya bukan di khotbah Jumat, tapi tetap aja nggak artis deh. Apa orang nggak paham atau emang orang nggak mau paham? Allah Maha. Yang penting saya sudah menyampaikan, sehingga nanti saya akan ditanya oleh Allah, hei, kenapa nggak disampaikan sama ibu-ibu? Saya akan jawab ini, ya Allah, udah saya sampaikan, tapi ibu saya akan jawab itu baru. Ya. Nah kalau ibu melaksanakan apa yang disampaikan, ibu dapat pahala, saya juga dapat dari ibu. Karena ibu mengamalkan, saya dikasih oleh Allah satu. Ibu satu, saya satu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Itulah ibu tadi perjalanan Isra, kemudian Mi'rajnya Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha naik dipanggil oleh Allah untuk menerima sholat 50 waktu. Kemudian turun dari langit dari Sidratul Muntaha, turun ke langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4. Di langit ke-4 ada Nabi Musa alaihissalam. Berpelukan
Kata Nabi, saya diperintah sholat 50 waktu saya sholat. Aduh, umat kamu itu kecil-kecil, lemah, tidak kuat. Minta pada Allah diringankan. Nah, dibalik pada Allah, minta diringankan, dikurangi 5. Turun lagi ketemu Nabi Musa, aduh, balik lagi, kurangi lagi 5, sampai tinggal 5 waktu. 5 waktu turun lagi ketemu Nabi Musa. Jangan berat itu untuk umatmu. Apa jawab Nabi? Ya akhi Musa, wahai saudara Musa, tidaklah aku mengeluh pada Allah dari 50 jadi 45, jadi 40 sampai tinggal 5 waktu, minta juga dikurangi. Aku malu. Bukankah kita ini banyak menerima nikmat dari Allah? Nikmat mata, nikmat mulut, nikmat hidung, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat udara. Bagaimana kalau Allah ambil nikmat itu? Bu, misalkan Allah ambil nikmat mata sehingga ibu hidup dalam kegelapan. Nah, banyak nikmat. Saking banyaknya, wa in taqulu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kamu hidup nikmat Allah, tidak akan terhitung, tidak akan terhitung. Coba nikmat mata apa saja, nikmat mulut. Sampai-sampai dalam Al-Quran surat Ar-Rahman 33 kali itu ditanya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Ditanya 33 kali, saking banyaknya nikmat Allah. Kalau kita coba menghitungnya tidak akan terhitung. Jadi wajarlah, karena kita sudah banyak menerima nikmat dari Allah, maka saya terima 5 waktu ini. Nah, di situ dengan Nabi Musa berpisah dengan Nabi Muhammad turun lagi ke bumi. Maka diajarkannya yang 5 waktu. Tapi dulu apa yang dikatakan Musa ada benarnya. Banyak orang kita bukan 5 waktu, dikorting 2, tinggal 3 waktu. Maghrib, Isya, Asar. Korting. Ya, lihat aja orang, jangan nggak usah ngaku, jangan. Kata Nabi Musa 5 juga akan keberatan, ternyata benar. Banyak orang kita hanya 3 waktu saja. Alhamdulillah. Ibu nampaknya ke sore